Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 12, kelompok kecil dari mata kuliah Fondasi IPA 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait keanekaragaman hayati, dan di sini saya, Nazal Bulanur Molbi, akan menjelaskan terkait spesies cabai, dan saya Elsa Yudhistya Lestari akan membahas tingkat gen, yaitu tinggi badan manusia. Dan saya Aldo Rahmat Setiawan yang akan membahas ekosistem. ya, itu saja yang akan kami bahas. Menonton, bye-bye. Teman, kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati gen, yaitu pada tinggi badan manusia. Keanekaragaman hayati tidak hanya terlihat pada perbedaan spesies atau ekosistem, tetapi juga pada tingkat genetik. Keanekaragaman genetik berarti adanya variasi susunan gen yang dimiliki oleh individu dalam satu spesies. Variasi inilah yang membuat setiap individu memiliki ciri fisik, sifat, dan kemampuan yang berbeda. Salah satu contoh nyata keanekaragaman genetik pada manusia adalah perbedaan tinggi badan. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu teman saya. Dan lihat, dia memiliki tinggi badan lebih pendek daripada saya. Selanjutnya di kelompok saya juga memiliki anggota yang tinggi badannya bermacam-macam. Ada yang tinggi, sedang, dan juga pendek. Kita bisa lihat dari foto berikut ini. Dari foto tersebut bisa kita lihat bahwa Aldo memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada dua orang lainnya, dan Elsa memiliki tinggi badan di bawah Aldo. Nah, sedangkan Naza memiliki tinggi badan lebih pendek daripada kedua orang tersebut, yaitu Aldo dan juga Elsa. Kita semua memiliki tinggi badan yang berbeda. Hal itu disebabkan karena adanya faktor genetik yang diwariskan oleh orang tua. Jadi orang tua mewariskan faktor gen kepada anaknya sehingga menentukan tinggi badan sang anak. Selanjutnya ada dari faktor lingkungan nih, yaitu mulai dari nutrisi, makanan, dan kesehatan sang anak juga mempengaruhi tinggi badan anak. Semua sebenarnya mendapatkan gen penentu tinggi badan, tetapi yang bikin beda adalah kombinasi gen yang kita terima. Nah, yang kita terima gennya adalah berbeda-beda, makanya ada yang tinggi, pendek, dan juga ada yang sedang. Di tinggi badan dapat kita lihat bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen membuat manusia terlihat sangat unik. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya, dan sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, saya Nazal Bulanur Molbi dengan NIM 40224034. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan 3 jenis cabai yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya ada cabai keriting, yang kedua cabai rawit, dan yang ketiga ada cabai setan. Ya, untuk cabai keriting sendiri, dia memiliki nama latinnya yaitu Capsicum annum L. Dengan ciri bentuk yang sangat menonjol adalah dia panjang ya, panjang, ramping, dan juga sedikit melengkung. Ini. Dan kandungan utamanya dia ada capsaicin yang sedang, tapi vitamin C-nya itu tinggi. Nah, biasanya cabai keriting ini ada di masakan tumisan, sambal merah, bumbu olahan. Selanjutnya ada cabai rawit. Ya, untuk cabai rawit itu dia memiliki nama lain yaitu Capsicum frutescens L. Dengan ciri-ciri bentuknya itu kecil, bulat lonjong, dan panjang dari 2 hingga 4 cm dengan diameter 0,5 cm. Warna bisa dilihat bahwa warnanya itu hijau tua, kadang kekuningan juga kalau matangnya itu saat muda. Untuk permukaannya dia itu halus tapi agak keras, dan untuk kandungannya itu capsaicinnya tinggi, antioksidannya sedang. Jadi cabai ini walaupun kecil dan hijau tapi ini pedas, dan biasanya cabai ini itu ada pada rujak, sambal yang mentah yang hijau, terus lalapan, terus juga enak juga kalau dicambil bersama gorengan. Terus yang ketiga ada cabai setan dengan nama ilmiahnya itu Capsicum chinensis. Dengan ciri-ciri bentuknya itu terlihat ya, dia ini pendek dan terlihat juga gemuk, terus agak keriput. Kandungan yang utama itu dia capsaicinnya emang sangat-sangat tinggi, jadi volatilnya juga kuat. Terus biasanya ini digunakan untuk sambal-sambal yang tingkat tinggi, level tinggi gitu. Cocok buat orang-orang yang suka dengan tantangan makanan pedas atau pecinta pedas gitu ya. Nah,
dari pengamatan kita ternyata ketiga cabai ini itu punya ciri khas masing-masing walaupun sama-sama dari genus Capsicum. Ya, pada intinya walaupun mereka memiliki kesamaan yaitu genus yang sama, tapi mereka memiliki perbedaan. Dan untuk lebih detailnya saya tampilkan tabelnya di sini. Ya, terlihat jelas perbedaannya bukan? Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Ekosistem kebun singkong merupakan lingkungan tempat hidup berbagai makhluk hidup dan komponen tidak hidup yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem ini terdapat komponen biotik yaitu makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup. Ada komponen biotik yaitu makhluk hidup. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di kebun singkong. Contohnya yang pertama ada produsen, yang kedua konsumen, dan terakhir dekomposer. Produsen terdiri dari tanaman singkong, rumput, dan tumbuhan liar lainnya yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua ada konsumen, terdiri dari ulat, belalang, tikus, dan serangga. Selanjutnya ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem perairan tawar yang memiliki arus air mengalir dari hulu ke hilir. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup, yaitu komponen biotik dan unsur tidak hidup komponen abiotik, yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan alam. Ekosistem ini berperan penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sumber air, habitat, serta penunjang siklus ekologi. Yang pertama ada komponen biotik yaitu makhluk hidup. Komponen biotik pada ekosistem sungai mencakup semua makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut dan memiliki peran masing-masing dalam rantai makanan. Terdapat ada produsen, konsumen, dekomposer. Tumbuhan air seperti ganggang, lumut, eceng gondok, dan fitoplankton yang mampu melakukan fotosintesis serta menghasilkan oksigen bagi organisme lain. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu bentuk ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk kegiatan pertanian, khususnya budidaya padi. Walaupun termasuk ekosistem buatan, sawah memiliki komponen biotik yaitu makhluk hidup dan abiotik benda tak hidup yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan yang seimbang. Ekosistem ini sangat penting karena menjadi sumber bahan pangan utama bagi manusia serta tempat hidup bagi berbagai jenis organisme. Satu ada komponen biotik. Komponen biotik dalam ekosistem sawah terdiri atas semua makhluk hidup yang berperan dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Komponen abiotik itu benda tak hidup. Komponen abiotik merupakan faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di ekosistem sawah. Ya, sekian pembahasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.